Soal Indonesia mendamaikan konflik antar negara sebenarnya bukan isapan jempol. Sejarah Indonesia mencatat keberhasilan Soeharto dan SBY. Lantas, bagaimana dengan Pak Jokowi? Bagaimanakah tindakan nyata Presiden Jokowi untuk mendamaikan konflik Ukraina dan Rusia? Indonesia sebagai ketua Forum G20 diminta untuk mengambil sikap atas konflik Rusia-Ukraina. Sejumlah kalangan mengharapkan Indonesia berperan aktif untuk segera meredam konflik melalui forum itu, supaya tidak meluas dan berdampak terhadap negara lain. Tapi harapan ini kayaknya jauh panggang dari api. Presiden Jokowi malah bikin tweet, "Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia." Begitu saja. Sama sekali tidak tegas. Tidak disebut perang yang mana, perang siapa lawan siapa. Soal Indonesia mendamaikan konflik antar negara sebenarnya bukan isapan jempol. Sejarah Indonesia mencatat keberhasilan Soeharto dan SBY. Lantas, bagaimana dengan Pak Jokowi? Apa tindakan nyatanya untuk konflik Rusia dan Ukraina? Kamboja dan Vietnam merupakan dua negara yang sudah berkonflik cukup lama, hingga menelan banyak korban. Rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot di Kamboja digulingkan oleh invasi Vietnam. Lalu dibentuklah pemerintahan boneka bernama Republik Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Heng Samrin. Namun koalisi Demokratik Kamboja menolak. Akibatnya terjadi perang saudara yang disokong oleh Vietnam, terus berlanjut dan terus memakan korban tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Luar Negeri Muchtar Kussumaatmadja untuk melakukan diplomasi. Muchtar Kussumaatmadja ini kemudian secara aktif menyusun berbagai skema interrogator untuk menyelesaikan permasalahan. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri berikutnya, Ali Alatas. Puncaknya adalah Jakarta Informal Meeting 1 pada 1988 dan JIM 2 pada 1989. Dalam JIM 1, Koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen, dan Vietnam diwakili oleh Nguyen Co Thach. Sementara dalam JIM 2, barulah Australia turut terlibat. Nah, persoalan ini ternyata nggak selesai di JIM 2, sehingga Dewan Keamanan PBB akhirnya turun tangan. Digelarlah Paris International Conference of Cambodia, di mana Indonesia dan Perancis bertindak sebagai ketua bersama. Konferensi ini kemudian menghasilkan dokumen perjanjian Paris yang ditandatangani pada 23 Oktober 1991. Dokumen ini secara resmi menyatakan perdamaian dan mengakhiri perang yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam. Begitulah peran Presiden Soeharto dalam mendamaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Bagaimana dengan SBY? Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand dimulai pada Juni 2008 akibat sengketa terhadap Kue Lepret Vihear. Thailand mengklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. Sengketa ini meluas ke komplek Tamon Tom, dan bentrokan senjata antara pasukan Kamboja dan Thailand tidak terelakkan. SBY sukses membawa Indonesia sebagai ketua ASEAN. ASEAN needs to be more adaptive and innovative. Konflik Kamboja dan Thailand ini menjadi salah satu concernnya SBY. Sejak awal, SBY menghindari intervensi secara langsung oleh Dewan Keamanan PBB terkait situasi ini. Harapan SBY justru sebaliknya. Keterlibatan Dewan Keamanan PBB adalah dalam rangka mendukung upaya Indonesia selaku ketua ASEAN untuk mendamaikan Kamboja dan Thailand. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia kemudian menggelar informal ASEAN Foreign Minister Meeting, pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Jadi, atas arahannya SBY, Marty diketahui melakukan shuttle diplomasi. Nah, Marty ini menemui Menlu Kamboja, Hor Nam Hong di Phnom Penh,
dan Menlu Thailand Kasit Viromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Kemudian bersama dengan Menlu Thailand dan Kamboja tadi, Marty pun pergi ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Bahkan SBY tidak segan-segan jemput bola. Ya, Pak SBY mempertemukan antara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Abhisit Pejajiva untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan. Langkah ini terbukti efektif akhirnya, dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Bahkan, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak SBY masih menyumbangkan pikiran dan gagasannya tentang kondisi perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam Twitternya, Pak SBY menyarankan dua hal setidaknya. Yang pertama adalah dua hal yang jangan sampai terjadi, yaitu jangan sampai perang ini mengarah kepada peperangan dunia. Dan kedua, jangan sampai berpikir dan berniat untuk gunakan senjata nuklir dari pihak manapun. Dan dalam pandangan Pak SBY, para pemimpin dunia, terutama para pemimpin politik, harus do something untuk cegah dua hal tadi. Dan bangsa-bangsa sedunia juga harus bersuara dan mendukung para pemimpin mereka untuk bersatu dan mencegah terjadinya malapetaka besar yang tak pernah kita bayangkan bersama. Demikianlah Pak SBY, seorang yang sangat intens dan sangat peduli dengan kondisi, situasi, keamanan, dan perdamaian dunia. Nah, ini pertanyaannya. Hari ini posisi Indonesia lebih tinggi lagi. Bukan sekedar ketua ASEAN, tapi ketua G20, di mana Rusia menjadi salah satu anggotanya. Lantas, bagaimanakah tindakan nyata Presiden Jokowi untuk mendamaikan konflik Ukraina dan Rusia? Apakah dia akan meneruskan jejak pendahulunya, Soeharto dan SBY, yang sukses mendamaikan konflik internasional? Atau Jokowi cuma wait and see saja? Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa Ukraina punya jasa besar bagi Republik Indonesia. Delegasi Ukraina lah yang pertama kali mengangkat masalah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka di PBB pada 1946. Jadi, jangan lupakan